Halo, selamat malam semuanya. Halo, halo semuanya. Selamat bergabung. Tantra dong Prabu. Ya tunggulah. Kapan lah kita akan bahas tantra. Kita belum bahas cinta loh kok bahas tantra. Ini akan serupa bahasannya kayak IG live pertama, tapi yang lebih dalam. Dan kemarin itu sempet IG live juga gitu loh. Terus ternyata filenya error. Nah, filenya error nggak bisa diupload di YouTube. Jadi teman-teman yang ketinggalan ya nggak bisa dengerin gitu. Ya nanti aku save. Kemarin itu sebenarnya sudah aku save gitu loh. Cuman di galeri itu kok filenya error, nggak bisa dibuka gitu. Diupload dibuka aja nggak bisa, apalagi diupload gitu loh. Ya itu, jadi nggak tahu tuh kenapa tuh. Ya mungkin nanti tak save, terus mungkin agak lama dulu nunggunya. Soalnya kemarin itu aku save langsung langsung aku keluar gitu. Mungkin karena belum sempat download ya, jadi mungkin ya ketinggal apa, filenya error akhirnya. Seperti itu. Bali hadir. Halo Bali, Mas Dani, Dadi, sorry. Bahas Satrio Piningit Prabu. Wah itu berat itu. Penuh kontroversi, penuh penuh versi juga. Jadi ya bahaya juga. Oke, kita mulai ya. Oh iya, mau sepanjang hadir. Halo sepanjang. Apa sih ini temanya ya? Apa sih beda? Apa sih itu pikiran dan kesadaran? Eh, Sematkan. Oke, apa sih itu pikiran dan kesadaran, itu temanya ya. Jadi sebelum kemana-mana, ini aku ulas kayak kemarin lagi. Sebelum kemana-mana kita harus memahami dulu tentang apa itu pikiran dan apa itu kesadaran. Sebelumnya kan kita sudah bahas ya, yang video live sebelumnya tentang apa itu pikiran. Nah sekarang kita bakalan mengenal apa itu kesadaran dan apa sih itu pikiran ya. Pernah nggak sih kayak kayak ambigu gitu tentang bedanya keduanya. Terus kadang kan kita nggak bisa tuh membedakan antara ini pikiran atau itu pikiran atau sana pikiran atau sini pikiran, nggak pasti gitu loh. Jadi kita harus tahu dulu patokannya itu apa, cirinya. Kan sesuatu selalu ada cirinya ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa sesuatu yang tidak berciri, kecuali kita membahas yang tunggal ya. Kalau yang tunggal kan tidak berciri. Oke, nanti di tengah-tengah sesi nggak apa-apa ditanyain aja kalau ada yang mau ditanyain ya. Nah sekarang kita mau bahas tentang apa itu pikiran dan apa itu kesadaran. Kalau kemarin di video live sebelumnya itu bahwa pikiran itu kita kita asumsikan atau kita definisikan, kita sepakati untuk definisi bahwa pikiran itu adalah informasi yang masuk. Nah terus apa itu kesadaran? Apakah kesadaran juga informasi yang masuk? Gini, cirinya yang jadi pakem itu adalah bahwa sebelum kita lahir nih, kita kita dilahirkan, terus lalu kita membawa apa? Kita bawa apa sih waktu kita lahir?
sesuatu yang tidak kita bawa waktu lahir itu disebut pikiran atau apa ya, informasi-informasi. Ya kita itu ya, kita pukul rata bahwa informasi-informasi yang ada di dalam kepala itu adalah pikiran. Kita pukul rata seperti itu aja biar nggak bingung gitu loh. Kalau nggak gitu kita bingung. Pikiran itu bisa A, bisa B gitu ya. Jadi kita pukul rata semua yang ada di kepala itu pikiran. Dan bayi ketika baru dilahirkan itu isi kepalanya apa gitu. Apakah ada informasi-informasi ataukah ada semacam pengetahuan yang dia bisa pegang untuk hidup? Nggak ada. Apakah dia tahu keadaan saham? Keadaan saham naik turunnya saham? Nggak itu. Nggak ada pikiran seperti itu. Bayi itu bergeraknya secara alamiah. Kenapa dia kalau minum ASI ya, dia kan kayak apa ya, menghisap itu adalah gerakan alamiah sebenarnya. Malang, halo Malang, Malang hadir, oke, Rahayu Malang. Jadi gerakan menghisap bayi ketika bayi itu alamiah, sesuatu yang alamiah. Sama halnya dengan menangis, teman-teman. Jadi bayi itu hanya paham tubuhnya sendiri, hanya paham mekanisme tubuhnya sendiri, tidak terisi. Menghisap adalah metode dia bernafas untuk pertama kalinya. Jadi ya apa caranya daya hidup yang ada di sini itu terhisap dengan sempurna. Makanya dia menangis. Ada daya yang dia hijab terus dia keluarkan, dia hisap, dia keluarkan. Nanti lama-lama dia mereda juga. Makanya di sebelum video ini IG live pertama Toporoso itu membahas tentang bayi yang baru menangis karena itu alamiah. Mungkin bisa dicek di YouTube-nya, sudah di YouTube. Oke. Terus sekarang kita membahas pikiran dan kesadaran tadi. Tadi sama ya, bahwa pikiran dan kesadaran itu adalah batasannya itu bahwa apa-apa yang tidak kita bawa waktu lahir itu disebut ilmiah atau kesadaran. Benihnya itu ada. Saat kita lahir itu benih kesadaran itu ada. Jadi kita nggak bisa mengatakan kalau bayi itu belum sadar. Dia sudah sadar tapi benihnya masih belum tumbuh. Kayak misalkan kita menanam mawar atau menanam pohon, itu masih ada bijinya aja, tapi masih sudah ada di sana, sedari awal sudah ada. Karena kesadaran itu adalah kekuatan jiwa yang menyadari sesuatu. Setiap manusia kan memiliki jiwa ya teman-teman ya. Jadi dia pastinya punya kesadaran, tentunya punya kesadaran. Jadi kalau Prabu di sini baratin bahwa kesadaran itu adalah komponen utama setiap pengalaman manusia. Jadi ketika nih contoh nih, misalkan kamu lagi merebus air gitu, terus kamu tanganmu menyentuh bagian pancinya, otomatis panas tuh. Jadi wah ada apa kesakitan gitu, rasa sakit itu loh yang kamu langsung sadari, langsung kamu oh ya ini sakit, panas, ini harus aku lepas dari panci itu. Makanya kesadaran itu semua orang bisa ngalamin tanpa memandang ras, tanpa memandang apapun itu. Contoh lagi ya, setiap orang itu punya pikiran yang berbeda-beda. Kamu bisa punya pikiran Hindu, aku bisa punya pikiran Islam, si A juga bisa punya pikiran Kristen, si B juga punya pikiran kejawen misalkan. Jadi pikiran itu berbeda-beda. Tapi kita nggak bisa tuh memisahkan aku kesadaran Hindu, kamu kesadaran Islam, aku kesadaran Kristen, kamu kesadaran Buddha. Nggak bisa. Kesadaran itu satu, tidak memandang ras, tidak memandang label sebenarnya. Kayak misalkan ini pikirannya orang Amerika dan ini pikirannya orang Indonesia gitu. Pikiran tentu sangat berbeda. Tapi kalau kesadaran enggak. Ya kesadaran Amerika dan kesadaran Indonesia itu sama, nggak ada yang berbeda gitu loh. Itu ya yang perlu di garis bawahi. Kalau misalkan pikiran itu terkotak-kotak sifatnya, kalau kesadaran enggak.
Jadi apapun yang kamu kotak-kotakkan itu pikiran. Contoh misalkan, ini juga termasuk pikiran ya teman-teman ya. Mencuri itu adalah perbuatan yang buruk gitu. Jadi kita mengkotakkan mencuri adalah perbuatan buruk, sedangkan tidak mencuri adalah perbuatan baik. Itu juga pikiran. Apakah kita lawan dan kita acuhkan? Ya enggak, jangan. Itu pikiran. Pikiran itu yang men-setting orang-orang itu, yang men-set masyarakat itu pikiran. Jadi ya biarkan aja gitu loh. Karena itu baik. Menurutku itu baik untuk meredam ego-ego. Karena pikiran itu kan juga ego ya teman-teman ya. Karena untuk meredam ego harus dengan ego. Nggak bisa ego diredam dengan kesadaran. Karena dua entitas ini berbeda antara kesadaran dan ego. Ego itu datangnya dari pikiran, sedangkan kesadaran itu datangnya dari alamiah kita. Sebelumnya kita bahas kalau kita sakit hati atau galau itu termasuk benar-benar sakit hati atau sakit pikiran. Itu sakit pikiran. Karena konsep galau, konsep suka, konsep konsep mencintai sebenarnya itu konsep pikiran. Sebenarnya hati itu tidak pernah mencintai dan tidak pernah terluka. Hati itu mewadahi. Makanya cinta itu awalnya butuh pikiran, terus berakhir dengan hati. Awalnya butuh pikiran, terus berakhir dengan hati. Orang-orang itu selalu membahas garis finishnya tanpa membahas awalnya. Padahal awal cinta itu pikiran. Awal cinta itu pikiran. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke. Jadi pikiran itu produk informasi. Kalau kesadaran itu bukan produknya. Jadi kesadaran itu ilmiah, sesuatu alamiah, sesuatu yang natural. Gitu ya. Jadi kalau aku ibaratnya, jadi ada informasi masuk nih, informasi masuk. Terus informasi itu kita pegang. Terus ada suatu kepengalaman. Ketika sudah cocok nih informasi dan pengalaman itu, kita akhirnya timbul yakin. Makanya keyakinan itu butuh informasi sama pengalaman. Kalau keyakinan nggak ada dua entitas itu, keyakinan nggak akan setegak itu, nggak akan seyakin itu. Informasi masuk itu termasuk kepercayaan. Jadi misalkan informasi masuk tanpa ada pengalaman itu kepercayaan. Dan kepercayaan itu lemah menurutku. Rawan debat di sana. Rawan sesuatu itu mudah banget didebatkan karena itu hanya teori, nggak dialami gitu. Nah, lalu kepercayaan dibawa ke pengalaman. Setelah pengalaman, di dalam pengalaman itu butuh kesadaran. Nah, ketika pengalaman dan kesadaran itu sudah selesai, maka muncul keyakinan. Makanya yakin sama percaya itu berbeda. Percaya itu belum tentu yakin. Mungkin yakin, tapi yakinnya tidak sekuat ketika dia mengalami. Apa nih? Awal cinta itu pikiran. Contohnya Mas Prabu. Contohnya awal cinta itu pikiran, kamu memandang sesuatu itu materi. Misalkan aku mencintai dia karena apa dulu nih? Karena dia cantik gitu. Karena dia punya body yang seksi gitu. Kayak gitu ya. Terus keluarganya kaya misalkan gitu. Atau bisa juga gini. Aku mencintai dia karena dia spiritualnya tinggi. Spiritualnya tinggi itu berasal dari pikiran loh teman-teman. Konsep spiritual tinggi itu berasal dari pikiran. Jadi kita mencintai seseorang itu harusnya tanpa alasan harusnya. Tapi awalnya itu pasti alasan. Awalnya pasti alasan. Kalau kita awalnya tanpa alasan, patut dipertanyakan tuh itu akan berjalan ke cinta yang sejati atau enggak gitu. Hati adalah wadah. Bener, hati adalah wadah. Mas Prabu, bener gak sih kalau indera perasa kita itu semuanya berasal dari otak? Indera perasa ya, bukan indera. Semua indera atau indera perasa aja.
indra perasa itu berasal dari benih itu tadi, benih yang sudah ada dari awal. Dari awal kita lahir itu benih itu sudah ada, benih kesadaran namanya. Kamu nggak bisa menyadari gula itu manis contohnya kalau tidak adanya benih itu. Kamu nggak bisa menyadari bahwa kopi itu pahit kalau nggak ada benih itu. Jadi bayi itu bisa itu loh, bisa merasakan kecut, merasakan manis, itu bisa dia. Tapi dia nggak punya informasi tuh, oh ini manis, oh ini namanya kecut, oh ini namanya pedas, itu nggak ada. Tapi dia ada. Jadi bukan dari otak indra-indra itu, tapi dari kesadaran yang benih itu tadi, benih kecil yang sedari awal itu kita punya itu. Yang benih itu adanya di jiwa manusia gitu loh. Beda ilusi dan pikiran. Keduanya sama sebenarnya. Ilusi sama pikiran itu sama. Bedanya mimpi sama pikiran sama, keduanya sama. Mimpi itu adalah proyeksi pikiran, memori-memori yang terdahulu biasanya, atau memori-memori yang ada di depan. Itu pikiran, semuanya pikiran. Mas Prabu, penjelasannya mengenai ingatan dan rasa. Ingatan itu sesuatu yang dimasukkan dulu ya, terus habis itu kamu alami. Lalu ada proses ingatan. Sedangkan rasa itu yang ada di pengalamanmu itu loh. Jadi misalkan rasa panas itu ketika ada ingatan kamu memegang panci yang panas, kayak gitu. Jadi rasa dan ingatan ini include jadi satu. Betul nggak ada yang ngajarin takut atau gembira dia bisa takut? Kadang ada musik dia joget-joget. Dia itu siapa? Bayi atau manusia. Jadi apapun yang kita ajarin itu masuk ke pikiran sebenarnya. Tugasnya kesadaran itu gini, menunggu saat yang tepat informasi itu sambung dengan pengalaman. Itu gunanya kesadaran. Jadi informasi-informasi terdahulu itu sebenarnya hanya informasi teori, belum kita sadari sebagai pengalaman. Makanya kita butuh belajar kesadaran untuk mengalami banyak hal sebenarnya. Ketika kita sudah mengalami banyak hal, kita otomatis cerdas. Otomatis kita bisa rahmatan lil alamin, bisa memberi kasih sayang kepada yang lain, kayak gitu. Kalau cinta sama Tuhan tanpa alasan, maka tiada yang bisa diungkapkan, Mas Prabu. Iya. Sebenarnya kesadaran ini mau dibawa kemana sih? Apa yang mau dicapai? Ya nanti kita akan praktek langsung tentang kesadaran. Sesi nanti kita akan praktek langsung biar langsung ini kesadaran. Jadi kesadaran dan pikiran itu dua hal yang berbeda. Dari mata turun ke hati atau dari mata naik ke otak. Dari mata turun ke hati, dari pikiran turun ke hati. Awal kita cinta adalah pikiran, terus akan menuju ke hati. Banyak orang yang membahas garis finishnya tanpa membahas startnya. Padahal start awal cinta adalah pikiran. Cinta pandangan pertama pun termasuk seperti itu. Kamu cinta kepada Tuhan pun apa kalau nggak pikiran awalnya? Kita diberi informasi Tuhan Maha Pemurah, Tuhan Maha Dermawan. Akhirnya kita mengejar cinta Tuhan agar diberikan sifat-sifatnya dia, sifat-sifat Maha Pemurah, Maha Dermawannya. Otomatis pikiran lagi gitu loh. Jadi awal dari semua adalah pikiran, awal dari cinta. Bagaimana kita bisa sadar bahwa kita telah mencapai kesadaran? Nanti ada caranya nanti. Habis ini kita praktek langsung semuanya ya. Biar langsung to the point gitu loh. Kesadaran itu apa, pikiran itu apa. Intinya teorinya bahwa apa-apa yang tidak kita bawa saat kita dilahirkan di muka bumi ini, itu yang disebut pikiran atau informasi yang masuk. Jadi sesuatu yang bukan dirimu, sama halnya seperti namamu, itu adalah ide pikiran. Makanya di dalam spiritual sebenarnya bahwa aku ini bukan Prabu, aku ya aku.
Prabu itu hanya nama. Aku ini bukan Budi. Budi itu adalah kata-kata yang ada di kepala. Jadi ketika Budi disakiti oleh Maria, misalkan Budi galau nih, Budi galau diputusin oleh Maria gitu. Yang sakit itu si Budi. Ide-ide yang di pikiran itu yang sakit. Sosok Budi yang ada di pikiran itu sakit. Akunya enggak. Ada sesuatu yang lain di dalam aku gitu, yang itu kita lupakan gitu. Kita fokus kepada namanya, kepada nama pemberiannya dari luar. Yang seakan-akan itu aku, padahal itu bukan. Oke. Kita ibaratin gini. Biar mudah ya. Pikiran itu adalah film. Pikiran itu adalah film. Sedangkan kesadaran itu layar. Kesadaran ada layarnya. Nah, pertanyaannya, apakah film bisa mempengaruhi layar? Apakah hadirnya film itu bisa melenyapkan layar? Bisa menghilangkan esensi layar? Apakah bisa? Katakanlah filmnya berjudul Prabu gitu. Filmnya berjudul Budi. Filmnya berjudul Maria. Apakah film-film Prabu, Budi, Maria itu bisa mempengaruhi hadirnya layar? Apakah layar itu hilang? Kita seakan-akan nggak ingat layar gitu. Kita hanya ingat filmnya. Kalau kita lihat bioskop ya, apakah kita selama kita melihat bioskop itu kita sadari nggak kalau itu ada layar loh sebenarnya? Atau malah kita lupa, kita kita fokus ke filmnya, terus ketika filmnya sedih kita ikut sedih, ketika filmnya bahagia kita ikut bahagia. Padahal ada layar di situ, ada wadah yang bernama kesadaran itu. Nah, fungsinya spiritual itu menyadari layarnya, bukan menyadari filmnya. Film itu urusan agama dan sosial. Kalau layarnya itu urusan yang di dalam. Jadi film itu urusan luar, layar itu urusan dalam. Kayak gitu. Terus misal jadi paham ya, maksudnya jadi ada dua hal yang memang kita harus sadari bahwa itu berbeda gitu. Apakah perlu kita menghentikan film agar layarnya terlihat? Apakah kita perlu menghentikan film agar layarnya terlihat? Ya sebenarnya layar itu selalu terlihat. Cuman kita lupa aja. Kita lupa aja bahwa ya ada film di situ. Makanya sebenarnya film itu setiap orang berbeda-beda. Misalkan durasinya Nabi Muhammad itu katakanlah 63 tahun. Film bernama Nabi Muhammad itu ada selama 63 tahun, memiliki durasi 63 tahun, lama sekali. Tapi sebenarnya layarnya itu bukan Nabi Muhammad sebenarnya. Ada entitas lain di dalam itu yang tak bernama dan tak memiliki sebutan. Itu yang biasa disebut orang Jawa itu Ingsun atau Sang Maha. Itu yang layar yang ada di belakang film. Jadi kita seakan-akan diawasi oleh sesuatu, oleh sosok sesuatu itu kita diawasi. Layar itu selalu mengamati loh teman-teman, selalu mengamati apa-apa yang ada yang hadir di film itu. Layar itu selalu mengamati dan kita bisa menyadari adanya layar gitu. Bukan kita terlena akan adanya film kayak gitu. Ini tuh semua film gitu. Apa-apa yang ada di depanmu itu semua film. Makanya ayo kita berteater bareng-bareng. Panggung sandiwara loh ini. Ayo jadikan tokohmu apa? Jadikan karaktermu itu apa? Misalkan karaktermu di kantor sama di rumah itu berbeda. Filmmu di kantor, kamu ciptakan nih karakter Shred, ini untuk aku yang ada di kantor. Shred, ini untuk aku yang ada di rumah. Ini untuk aku yang ada di warkop. Ini untuk aku yang ada di lingkungan-lingkungan. Ayo kita
kita berikan film yang indah untuk orang-orang. Tapi kita harus ingat tuh, kita bukan film. Pada dasarnya kita bukan film. Kita bukan pikiran, kita bukan kata-kata yang ada di dalam kepala kita, bukan seperti itu. Misalkan ya, Budi itu jelek. Terus Budi marah. Yang marah itu sebenarnya filmnya atau layarnya? Apakah layarnya bisa marah? Layar itu selalu diem. Kalau layarnya marah gimana? Contoh lagi, Maria itu sakit hati karena tidak diperhatikan oleh Budi. Film Maria itu sakit hati tidak diperhatikan oleh film yang bernama Budi. Maka kalau misalkan kita dimensinya sudah dimensi layar, hati kita yang ada di dalam ini sudah dimensi layar, maka apapun yang terjadi di depan matamu itu semuanya disyukuri. Pasrah, ikhlas itu timbul dengan sendirinya. Karena apa-apa yang ada di film itu tidak pernah mempengaruhi yang di layar. Yang ada di layar itu tidak pernah terpengaruhi. Seperti itu. Mas Prabu penjelasan, ada yang tanyakan lagi? Udah ya. Oke, jadi sudah paham ya. Ada layar, ada film. Itu yang menurutku bisa memisahkan sih antara pikiran dan kesadaran gitu. Kita sebelumnya nih, sebelum kita dilahirkan bayi, kita tuh diberi film sama orang tua kita. Hei, kamu namanya Prabu ya. Prabu pertama. Kamu tinggal di Surabaya. Film kedua. Kita buat film sing asik gitu loh. Terus habis itu apalagi? Prabu ini punya orang tua bernama A dan B. Prabu punya lingkungan bernama ini. Semua tertata ya. Informasi itu akan ditambah informasi-informasi lain. Di sekolah misalkan. Hukum fisika itu gini, gravitasi gini dan sebagainya. Film masuk lagi ya. Jadi film itu yang membentuk kita. Film itu yang membentuk Iron Man gitu loh. Tahu kan apa Avengers Iron Man? Jadi Iron Man awal sampai Endgame yang meninggal itu adalah filmnya dia, Tony Stark. Apakah layar itu ikut meninggal ketika film itu meninggal? Ya enggak, layar tetap di sana. Layar tetap di sana menunggu film-film yang lain. Seperti itu. Oke. Apa ini? Mas Prabu, apakah benih kecil kesadaran yang ditanamkan sejak dari lahir itu disebut sunatullah atau wajibullah? Sebenarnya aku nggak tahu sebutan pasnya itu apa ya. Aku takut keliru soalnya sebutan pasnya. Pokoknya ada sesuatu benih yang apa ya? Kalau di tasawuf ma'rifat itu afal Allah gitu, gerakan Allah. Gerakan zat. Daya hidup lah. Kita ibaratin daya hidup lah. Ada daya hidup. Jadi orang kalau hidup itu tak akan pernah hidup kalau dia nggak punya daya hidup. Makanya kita hidup itu bukan karena oksigen, teman-teman. Kita hidup itu karena ada daya hidup. Daya hidup dari mana? Ya dari semesta ini. Dari Gusti Allah, dari Ingsun, atau dari apapun namanya itu, ada daya hidup dari sana. Karena ketika orang meninggal pun, kamu masukin tabung oksigen loh, dia tetap nggak hidup. Berarti hidup itu bukan dari oksigen. Kamu puasa nih, Ramadan. Apakah kita hidup dari makan dan minum? Buktinya loh, kamu hidup. 1 jam puasa kamu hidup, 2 jam puasa kamu hidup, 5 jam, 4 jam kamu hidup, terus kamu hidup. Berarti kan hidup itu bukan dari makan dan minum, bukan dari nutrisi yang dari luar masuk ke dalam, enggak, tapi dari daya yang keluar, dari daya hidup yang ada di dalam. Itu yang disebut daya hidup kalau menurutku ya. Hukum seks dengan istri orang menurutmu gimana? Nah, jangan bahas seks ya di sini. Bagaimana mengetahui itu suara pikiran atau suara hati? Kalau suara pikiran itu dari informasi sebelumnya. Kalau suara hati itu ujuk-ujuk, tiba-tiba. Kalau kata Ali itu
suara hati adalah suara yang pertama yang timbul. Suara kedua adalah pikiran. Karena suara kedua itu cenderung untung rugi. Contoh misalkan aku pengen ke sana gitu. Ya udah ke sana, tapi ada untung rugi nih di sini. Kalau ke sana nanti kejadian A, kalau ke sini nanti kejadian B. Ya udah enggak jadi ke sana. Contoh lagi, aku pengen tahajud nanti malam, pengen sholat, pengen ibadah. Lambat laun terus habis itu, tapi nanti ada tugas, nanti ada jadwal ngopi, ya udahlah nggak jadi. Itu yang kedua, itu pikiran. Yang pertama itu suara hati. Cinta kepada makhluk hidup adalah awal mengenal cinta yang mendasar menuju cinta yang sejati. Karena kita tidak bisa mengenal Tuhan jika tanpa melalui ciptaannya, ya Prabu. Iya. Kita mengenal Tuhan tanpa ciptaan Tuhan itu mustahil. Seenggaknya kita tahu diri kita sendiri gitu. Karena kita adalah ciptaan Tuhan ya. Jadi kita harus tahu diri kita sendiri. Menyadari Tuhankah Prabu? Menyadari layar tadi ya. Apakah menyadari layar itu termasuk kita menyadari Tuhan? Mendekati ke sana. Karena Tuhan itu tidak bisa didefinisikan hanya sekecil layar. Gerbang utamanya untuk mengenal Tuhan adalah layar. Itu aja deh. Pikiran apakah baru datang dari luar, dan kesadaran itu bawaan dari dalam. Iya benar, kesadaran itu adalah benih dari dalam. Jadi kesadaran itu benih dari dalam yang kita harus pupuk nih, kesadaran ini agar semakin membesar, agar pohonnya itu semakin tinggi, berbuah, dan bisa rahmatan lil alamin untuk sekitar. Konsepnya kayak gitu. Puncak kesadaran adalah ingat. Bila tidak ingat, bahaya, bisa gila. Ya, kalau di dalam kejawen atau falsafah orang Jawa, itu eling lan waspodo. Eling dirimu dan waspodo kehadiranmu. Tuhan itu tan kena kinaya ngopo. Bener, Tuhan itu tidak bisa didefinisikan. Intinya Mas Prabu ini menuntut untuk mengenal diri sejati, bahwa kita adalah Nur Muhammad gitu ya Prabu. Kembali ke kesempurnaan. Iya, kalau di dalam tasawuf marifat itu yang disebut Nur Muhammad. Mas Prabu, corona ini sebenarnya hanya pikiran atau kesadaran? Itu pikiran. Corona itu pikiran, tapi ada wujudnya. Jadi itu pikiran yang berwujud. Menurutmu seks dengan orang kamu yang bahas seks terus rek. Ya ampun arek-arek ini. Mas Prabu, kalau kita tidur itu kesadaran kita kemana? Ya di tempat sebenarnya. Layar itu kalau film dimatikan, apakah layar ikut mati? Kalau maaf ya teman, minum. Kalau layar itu dimatikan, kalau film itu dimatikan, ditidurkan, apakah layar itu ikut tidur dan mati? Tidak dong. Suwung itu apa Prabu? Nah, suwung ini dimensi di atas layar ya teman-teman ya. Dimensi layar, bukan di atas layar ya, dimensi di dalam layar. Itu panjang tuh bahasan suwung itu. Kalau nggak ngalamin, wah susah tuh. Mas mau tanya, tadi Mas nyebutin daya hidup. Kalau kita puasa tidak makan dan minum, kalau daya itu bisa ditangkap rasional tidak Mas? Nggak bisa. Buktinya sampai sekarang orang-orang tidak pernah bisa mendefinisikan zat itu apa, zat Allah. Kalau di Islam itu zat Allah. Kalau di kalau di Buddha itu suara O-A-M, biasanya waktu meditasi itu ilmuwan masih belum menangkap itu suara apa. Dia menangkap itu suara semesta itu aja, padahal itu ya nggak bisa didefinisikan itu, daya hidup yang tidak bisa didefinisikan. Kalau jiwanya stres gimana? Bukan jiwanya yang stres, filmnya yang stres. Apakah layar bisa terpengaruh oleh film? Nggak bisa. Oke. Sekarang kita praktek ya. Praktek langsung ya.
dari sekian banyak praktek, itu yang paling paling langsung inti dari praktek itu ya ini. Jadi Prabu nanti akan bertanya beberapa pertanyaan gitu. Nanti kamu jawab ya dengan seadanya, sejujurnya. Oke, dimulai. Nah, ini praktek kesadaran ya teman-teman ya. Praktek kesadaran. Jadi perhatiin apa yang aku ucapin. Apa yang aku tanyakan gitu. Sekarang gini, kalau aku bertanya, bisakah kamu menyadari kaki kananmu? Itu kamu akan jawab apa? Tentunya bisa, ya. Ya dong, masa gak bisa? Aku tanya lagi, bisakah kamu menyadari kaki kananmu? Coba lagi, bisakah kamu menyadari kaki kananmu? Kamu mengamatin nggak ada sesuatu yang kecil yang membawamu ke kaki kanan? Jadi sebelum aku bertanya kamu menyadari kaki kanan atau enggak, itu ada sesuatu kecil yang ada di dalam dirimu. Terus aku tanya, bisakah kamu menyadari kaki kananmu? Maka sesuatu yang kecil ini itu akan menuju ke kaki kanan. Jadi kewaspadaan, perhatianmu itu seakan-akan berjalan gitu, dari atas ke bawah, ya nggak? Bisakah kamu menyadari kaki kananmu? Ada sesuatu nggak? Sesuatu yang berjalan, yang seakan-akan itu kamu itu kaki kanan. Kamu itu sudah di sana gitu. Seakan-akan kamu sudah di sana, sudah di kaki kanan. Bisa Prabu, ini ku goyang-goyang. Iya. Kreatif. Lagi ya, bisakah kamu menyadari kaki kananmu? Kemanakah kamu pergi? Kemanakah kamu pergi? Ada setitik kecil kemana itu kamu pergi? Itu kamu sadari kemana? Ya ke kaki kanan toh. Ketika aku bilang bisakah kamu menyadari kaki kananmu, otomatis sesuatu yang lompatan jeda kecil itu, jeda antara kamu nggak sadar sama kamu sadar kaki kanan, itu tiba-tiba jeda itu menjadi kamu sadar kaki kanan. Iya nggak? Sesimpel itu. Kesadaran itu sesimpel itu. Coba lagi ya. Bisakah kamu menyadari kaki kirimu? Kemanakah kamu pergi? Coba amatin. Karena kesadaran itu sesuatu yang bukan teori, teman-teman. Kesadaran itu adalah sesuatu yang mengalami. Kamu harus mengalami. Kalau teori itu pikiran, tetap pikiran. Makanya di G-Live ini ya apa kita tahu lah, seenggaknya tahu apa itu pikiran, apa itu kesadaran. Makanya kita harus mengalami. Aku ulang ya. Bisakah kamu menyadari kaki kirimu? Kemanakah kamu pergi? Kemanakah kamu pergi? Lagi ya. Bisakah kamu menyadari tangan kananmu? Kemanakah kamu pergi? Bisakah kamu menyadari tangan kirimu? Kemanakah kamu pergi? Oke, aku lanjut. Kamu melihat IG Live ini kan secara HP ya, handphone atau laptop lah. Aku tanya, bisakah kamu menyadari handphone? Kemanakah kamu pergi?
Oke. Lagi. Bisakah kamu menyadari nafasmu? Kemanakah kamu pergi? Oke. Bisakah kamu menyadari dahimu? Kemanakah kamu pergi? Bisakah kamu menyadari pikiranmu? Bisakah kamu menyadari kata-kata yang ada di dalam kepalamu? Kemanakah kamu pergi? Oke. Pertanyaan terakhir. Apakah kamu sadar? Kemanakah kamu pergi? Kesadaran itu as simple as that, bro. Kamu ngalamin gak sesuatu itu? Sesuatu yang selama ini orang-orang cari sebenarnya. Ada titik yang seakan-akan dia itu pergi ketika kita menyadari sesuatu. Ketika kita sadar bahwa ada air yang mendidih, kita pegang, kesadaran kita ke sana. Seakan-akan itu berjalan gitu loh, kesadarannya itu. Seakan-akan itu kesana itu. Padahal kamu tahu nggak aslinya, dia itu nggak kemana-mana. Buktinya ketika kamu menyadari sesuatu, dia itu selalu ada. Ketika kita menyadari film, itu layar itu selalu ada. Layar itu nggak kemana-mana. Ketika ada ada Prabu yang menyadari kaki Prabu, ada Prabu yang menyadari tangan Prabu. Itu Prabu loh di mana? Kan di dalam layar. Otomatis ketika kita mengalami layar, pada dasarnya kita nggak kemana-mana. Hanya seakan-akan kemana-mana karena apa? Karena ada film, karena ada pikiran. Pikiran itu selalu memisah-misah kita, teman-teman. Memisah-misah kepala, ini tangan, ini perut, ini kaki. Kita terpisah oleh informasi yang berasal dari pikiran, yang kita anggap itu diri kita, padahal kita tidak pernah terpisah. Wholeness, oneness, satu kesatuan tunggal. Tauhid itu satu, bukan dua. Orang yang berbicara tauhid, orang yang teriak-teriak tauhid, itu tunggu dulu nih. Dia paham dan mengalami nggak wholeness tadi? Mengalami nggak keutuhan tadi itu, mengalami nggak dan memahami nggak? Tauhid itu tidak semata-mata Allah maha besar, Allah itu satu, enggak. Kita harus memahami tauhidnya diri dulu sebelum memahami tauhidnya Gusti Allah, memahami tauhidnya Insun. Ayolah, kecil-kecil dulu lah. Kita pahami kecil-kecil dulu diri kita lah. Oh, atau kita pahami lebih kecil lagi tangan kita dulu lah. Jangan muluk-muluk ke sana gitu. Karena orang itu terbiasa melompat instan gitu. Tidak ada proses pemahaman itu. Dan ternyata salah paham, ya nggak? Saling menyalahkan sana, mengkafirkan A, B, C. Padahal itu hanya film gitu. Apakah layar bisa menyalahkan film? Nggak bisa. Layar mah nggak pernah bisa menyalahkan film, dan nggak mau bisa, karena dia selalu mengamati.
Menyadari yang di luar diri apa bisa. Menyadari HP beda rasanya dengan menyadari tangan. Bisa. Kita menyadari sesuatu yang di luar diri itu sangat bisa. Kalau misalkan kita nggak bisa menyadari tangan ini ya, kita bisa menyadari, oh ada HP, oh ada mobil di sana, oh ada motor di sana. Kadang itu Prabu itu suka habis pulang kerja nih, Prabu itu keliling-keliling dulu naik motor, nggak jelas keliling-keliling kemana, hanya untuk menyadari objek-objek yang ada di depan. Hanya ingin merasakan sensasi kangennya untuk merasakan wholeness, pengalaman kesatuan. Itu saking kangennya Prabu coba pergilah kemana ya, menyadari pemandangan kayak menyadari motor-motor yang lewat, menyadari orang yang cekcokan bercengkrama, asik gitu. Film-film mereka itu asik untuk kita amati, dan film diri kita sendiri juga sangat asik, lebih asik dari film-film mereka gitu. Jadi awal belajar menyadari, awal belajar mengamati, itu mengamati yang di luar diri dulu. HP, makanya sensasi yang tadi, siapa yang tadi tanya itu beda antara menyadari HP dan menyadari tangan. Lebih terasa menyadari HP, ya iya, karena HP adalah objek yang di luar. Kita menyadari sesuatu yang di luar itu sangatlah mudah. Ketika kita sudah bisa menyadari sesuatu yang di luar, coba kita menyadari sesuatu yang di dalam. Tangan, bukan di dalam juga ya, tapi di permukaan lah. Kalau di dalam itu lebih ke perasaan, menyadari perasaan sedih, perasaan gelisah dan sebagainya, itu next level kalau menurutku. Karena kesadaran itu ada 3 teman-teman. Level kesadaran itu ada 3. Kesadaran tubuh pertama, kesadaran pikiran, kesadaran pikiran, sama kesadaran hati. Jadi ketiganya itu sangat halus kalau misalkan teman-teman step-stepnya itu. Jadi misalkan kesadaran tubuh nih, kasar, anggaplah kesadaran tubuh itu kesadaran yang kita menyadari objek yang terlihat. Contoh tangan tadi, HP, motor di jalanan dan sebagainya, kesadaran tubuh pertama. Terus ada yang lebih halus lagi nih, kesadaran pikiran. Kesadaran yang mengamati bahwa aku ini bukan pikiran. Aku ini bukan kata-kata yang ada di kepala. Aku ini film, gitu loh intinya. Itu kesadaran yang kedua. Nah, kesadaran yang ketiga, kesadaran hati itu sangat lebih halus lagi. Kamu menyadari perasaan halus yang bernama cinta, atau perasaan marah, perasaan cemburu, atau perasaan bijaksana. Kamu menyadari, kamu merasa bisa bijaksana, merasa bisa mencintai. Itu kesadaran hati. Dan itu sangat halus sekali. Postingan Toporoso itu yang terakhir, iya, kalau diupload ya nggak tahu ya yang terakhir apa ya. Ini tanggal berapa nih? Pokoknya yang video burung merak yang tadi itu kan memberitahu kita tentang dimensi, bahwa dimensi cinta atau dimensi hati tadi, dimensi kesadaran hati itu sangat-sangat, bukan dimensi kesadaran hati ya, maaf ya, dimensi yang dimensi spiritual yang tadi di post Toporoso yang burung merak tadi. Ada dimensi spiritual yang membuat orang itu merasa lebih bijak daripada yang lain, merasa sudah beriman, merasa sudah punya sesuatu lah. Nah itu jebakannya halus banget, egonya halus, merasa ikhlas gitu. Kamu masukkan uang ke masjid atau gereja, itu kamu ada perasaan, aku ikhlas. Itu juga jebakan ego. Makanya kalau di sufi itu disebut keakuan, rasa ananiyah, rasa aku yang tinggi, yang halus. Kalau kata Guru Prabu dulu, keakuan manusia itu ibarat semut hitam berjalan di atas batu hitam pada malam hari. Jadi keakuan itu sangat halus.
Dan yang mampu menyadari keakuan, yang mampu menyadari film ya layar. Layarlah yang dari dimensi layar itu yang harus kita kejar. Makanya kita konsep Islam, aku suka banget sama konsep Islam. Bersahadat, bersaksi, mengamati, menjadi pengamat, menjadi saksi akan sesuatu hal. Ya jangan muluk-muluk bersaksi Allah itu adalah Tuhan dan tiada Tuhan selain Allah, itu jangan muluk-muluk seperti itu. Sadari aja, saksikan, bersahadatlah dengan HP yang di depan. Apakah kamu bersahadat dengan HP? Kan sama aja. Kemanakah kamu pergi? Apakah kamu bersahadat dengan tangan? Kemanakah kamu pergi? Apakah kamu menyadari HP? Kemanakah kamu pergi? Sesimpel itu. Syahadat itu sesimpel itu. Cuman kita harus meluaskan nih kurvanya. Kurva benih kesadaran yang sebelumnya tertanam tadi itu kita luaskan. Jadi sebelumnya diri kita menyadari, terus ke orang lain disadari, terus ke semesta yang besar kita sadari. Jadi harus berkembang. Seperti itu ya. Mas mau tanya, kesadaran itu yang dirasa seperti kita masuk ke dalam dimensi apa tidak, Mas? Contohnya apa nih? Kamu meditasi terus masuk dimensi tertentu ya? Itu masih dimensi pikiran ya, dimensi energi pikiran. Karena dimensi energi pikiran itu banyak banget. Kesadaran ini hanya mengamati kamu sedang masuk di dimensi itu. Nah itu kamu sadar. Maka energi dimensi pikiran tadi itu tidak mempengaruhimu, justru malah membuat kamu kuat, bukan melemahkan. Itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang sudah sampai titik. Iya. Oke, sudah ya. Jadi paham ya bahwa layar dan film itu berbeda. Terus kita mengamati sesuatu itu ya dengan pertanyaan sesimpel itu. Karena pertanyaan apakah kamu sadar itu adalah pertanyaan untuk menyadarkan si layar bahwa dia itu layar bukan film. Jadi tugas kita itu mengingatkan layar ini loh, biar nggak terlalu teridentifikasi dengan film. Karena buktinya layar itu lupa bahwa dia layar. Dia selalu fokus ke film karena itu. Pikiran dulu atau sadar dulu. Kalau urutannya itu pikiran dulu. Makanya hanya orang-orang yang punya pikiran yang dapat menyadari suatu hal. Apakah hewan dapat menyadari dirinya? Gak bisa. Karena dia tidak punya pikiran. Dia hanya gerak alamiah. Manusia itu lebih dari makhluk lain. Itu karena dia itu punya pikiran, punya akal sehat, punya akal. Yang dari akal itu muncul banyak pengembangan diri. Ya pengembangan kesadaran, ya pengembangan cinta. Apakah hewan bisa mencintai Tuhan dengan sebegitu harumnya seperti sufi yang mencintai Tuhan, seperti seorang sufi yang mencintai Tuhan? Ya nggak bisa. Mereka mencintai Tuhan ya hanya menjalankan naturalnya mereka, alamiahnya mereka berjalan. Itu wujud mencintai Tuhan mereka. Sedangkan kita bisa lebih dari itu. Rugi kalau kita nggak bisa lebih dari mereka. Toh nanti kita akan berrahmatan lil alamin dengan mereka. Makanya kita adalah pemimpin dari mereka. Seperti itu. Saya sering mengamati diri sendiri ketika tidur dan sadarnya sedang tidur dan bermimpi. Apakah itu Prabu? Itu ada lagi teman-teman. Jadi ada sesuatu yang, jadi kita justru menyadari diri kita ketika mimpi daripada diri kita ketika ada di dunia nyata. Sebenarnya itu adalah benih juga. Benih layar itu. Benih layar juga. Jadi ada dimensi yang bernama alam bawah sadar ya. Kalau menurutku itu memori DNA sebenarnya, memori pikiran yang sebelumnya sudah ada tapi dia diingat-ingat kembali. Dan memori itu ya tetap pikiran. Mimpi itu tetap pikiran. Mimpi itu tetap film. Kehidupan nyata itu film.
Makanya ada ungkapan mimpi itu tidak jauh berbeda dari kehidupan nyata, ya karena sama aja, filmnya sama aja. Esensi mereka itu sama, film, bukan layar kayak gitu ya. Apakah kalau kita sudah di layar masihkah merasakan sedih kecewa? Masih. Tapi tidak kita tidak terlalu dalam gitu. Tidak tidak teridentifikasi. Kita bisa merasakan kecewa, merasakan cinta, merasakan sedih, merasakan panas di panci loh, kita bisa. Tapi rasanya itu tidak teridentifikasi. Tidak teridentifikasi gitu. Jadi yang sedih itu bukan layar, yang sedih itu filmnya gitu. Siapa ini yang tanya? Manaji. Yang sedih itu Manaji, bukan layar. Yang galau itu Manaji, bukan layar. Manaji itu bukan layar, Manaji itu film. Film yang dikasihkan oleh semesta, yang nggak tahu nih durasinya kapan nih Manaji. Mau cepet atau lama? Yang penting kita bisa menyadari bahwa itu bukan Manaji gitu. Itu adalah siapa? Kamu itu adalah bukan pikiran, kamu bukanlah kata-kata yang ada di dalam pikiran. Apakah yang dibalik layar, Prabu? Ini juga ya pertanyaan yang menurutku akan menuju ke sana. Jadi layar itu ada berlapis-lapis. Nah ini menarik nih. Terima kasih ya sudah ditanyakan ya Wildan. Lupa nih. Layar itu ada berlapis-lapis. Kita itu film itu ada di bawah sana. Misalkan kita hierarkinya ke atas ya. Ini ada layar nih, ini filmnya. Ini katakanlah si Prabu lah. Ini film Prabu, jalan-jalan. Ini layarnya di sini nih. Layarnya, kesadaran kita itu adalah kesadaran layar. Ini pertama. Tapi ada layar lain di sini. Ada layar lain di sini. Ada layar lain di sini. Jadi berlapis-lapis layarnya. Jadi ada layar yang mengamati layar. Mengamati layar terus seterusnya. Kalau kata Nabi Muhammad ada 7 lapis langit, itu 7 lapis layar, 7 lapis dimensi hati yang harusnya kita belajar di situ. Jadi bukan lapisan langit atmosfer ya teman-teman. Ada lapisan langit diri. Makanya man arafa nafsahu, ayolah kenali dirimu sebelum mengenal Tuhanmu. Man arafa nafsahu wa qad arafa rabbahu. Ketika orang sudah mengenali dimensi langit diri, otomatis dia akan mengenali dimensi langit yang maha gitu. Aku merinding kalau ngomong Allah itu, merinding aku. Makanya selalu ngomong Gusti Allah, ingsun atau apa itu. Karena wow. Itu nama yang wow gitu. Yang menurut Prabu nggak bisa disebutkan sembarangan. Oke. Jadi gini. Terus ini adalah gini, penting nih. Jadi apa nih bedanya kita? Kan semuanya kita ngomong tadi bahwa semuanya itu bisa sadar ya teman-teman ya. Semua bisa sadar. Contohnya tadi, praktek tadi, apakah aku menyadari kaki, apakah aku menyadari tangan, semuanya kan bisa sadar. Tapi yang membedakan sadarnya kita dengan sadarnya Buddha, dengan sadarnya Nabi Muhammad, dengan sadarnya Siwa, dengan sadarnya para tercerahkan lain itu apa? Kuncinya ada di sini. Kita nih, kroco ini, babu ini, kita nih yang kecil nih, kita menyadari adanya tangan. Aku menyadari tangan kananku. Sedangkan mereka yang udah gede-gede nih, udah ranknya apa? Grandmaster lah. Itu mereka sadar. Mereka menyadari bahwa mereka sadar akan tangan. Lapisnya kedua nih mereka. Kenapa aku ngomong lapis kedua? Karena ketika aku ngomong lapis ketujuh, kamu bingung.
aku menyadari layar yang mengamati layar yang mengamati layar yang mengamati layar, ya kan? Ada lapis-lapisnya tadi kan. Makanya aku ngomongin 2 lapis aja lah. Mereka tercerahkan lapis kedua, kita lapis-lapis pertama lah ya. Jadi ada, aku menyadari, diriku sadar bahwa aku sedang memegang bolpen. Itu kesadaran mereka. Ya kita ibaratin biar mudah. Padahal ya nggak gitu. Ya biar mudah aja. Ada suatu kisah, bukan Lao Tzu ya. Ada suatu kisah Zen. Dia itu dipanggil raja. Jadi dia nih master Zen. Zen itu budanya Jepang, teman-teman. Jadi Buddha digabung dengan budaya Jepang. Itu Zen, Zazen namanya. Ada suatu kisah gini. Kaisar Jepang nih manggil Master Zen. Kamu tak bukan dia manggil ya. Dia datang ke Master Zen. Maaf, dia datang ke Master Zen terus dia meminta nasihat kepada Master Zen. Terus Master Zen itu menjawab, jika kamu mengambil air, maka ambillah air. Dan jika kamu memotong kayu, maka potonglah kayu. Udah itu jawabannya. Terus si kaisar itu, jangkrik, kurang ajar. Aku harus datang berpuluh-puluh kilometer untuk mendapatkan sebuah petuah yang wow gitu loh. Dari kamu kok, kamu cuman nyuruh aku ngambil air terus ngambil air. Motong kayu cuman motong kayu. Maksudmu apa gitu? Oh dia muntap. Lek Surabaya ini meso-meso ya jancuk kan. Tapi karena kaisar Jepang bukan orang Surabaya, maka dia nggak meso-meso. Nah terus si Master Zen itu menjawab gitu. Menjawab bahwa berpuluh-puluh tahun aku belajar itu aja, makanya aku memberimu itu. Penasaran dong kaisar, maksudnya apa nih? Kamu tuh udah jadi master, kok belajarnya cuman ngambil air dan memotong kayu gitu. Terus si masternya ngomong, berapa orang yang mengambil air sadar bahwa dia mengambil air? Berapa ratus orang? Berapa mudah orang mencapai? Dia memotong kayu, terus dia memotong kayu. Dia menyadari bahwa dia memotong kayu. Ada berapa orang? Si kaisar diam nih. Terus, apakah mudah kita menyadari saat kita mengambil air, kita menyadari kita mengambil air? Zen, ini ya, kalau teman-teman belajar aliran Zen, Zazen, Buddha Jepang, itu selama hidupnya itu cuman duduk, teman-teman. Cuman belajar duduk. Jadi ada teman yang share bahwa dia itu belajar itu dan yang diajar itu cuman duduk, teman-teman. Duduk di depan dinding. Cuman itu aja. Terus apa? Yo kaono, yo mek kubu. Cuman duduk, teman-teman. Jadi sepanjang hidup mereka itu belajar duduk di depan dinding. Apa yang mereka ajak? Apa yang mereka dapatkan? Mereka bisa duduk dengan total. Mereka bisa menyadari bahwa diri mereka duduk. Diri mereka itu seakan lenyap, yang ada hanya duduk. Mereka total untuk duduk. Itu yang banyak orang sekarang tidak bisa lakukan, itu loh. Jawaban yang tadi ya. Apa sih tujuannya kesadaran? Ya itu, kita belajar total. Menjalani hidup itu belajar total. Karena ketika kita sudah total, logikanya, kalau kamu bisa logikakan, apakah kita bisa bersyukur? Tentu bisa, karena kita sudah total. Apakah kita bisa bermanfaat rahmatan lil alamin ke orang-orang? Tentu bisa, karena kita sudah total. Makanya belajar total duduk aja loh, Zazen perlu bertahun-tahun. Belajar mengambil air itu perlu bertahun-tahun gitu. Makanya ayolah kita belajar tipis-tipis saja, nggak perlu ke Master Zen, nggak perlu kita
eksperimen ke diri kita sendiri aja, bahwa kita ternyata juga bisa total loh sama kayak mereka gitu. Oke ya, apalagi nih? Apa layar hanya menjadi penyaksi dari film? Iya, menjadi penyaksi dari film. Tapi tentunya ada lapisan layar yang lain ya. Antara alien seperti di Kaos Prabu, apakah ada hubungannya dengan situs budaya zaman dahulu yang menghubungkan dengan kepercayaan? Maaf Prabu, nggak nyambung dengan bahasan. Iya, kalau bahasan alien itu berkaitan dengan leluhur ya. Aku juga nggak tahu nih kebenaran alien itu eksis atau enggak. Udahlah, kita pikirin yang di dalam bukan yang di luar. Kita pikirin yang di dalam dulu, otomatis yang di luar itu ngikut gitu. Informasi pengetahuan yang di luar itu ngikut. Santai aja, tenang. Pasti ada saatnya. Apakah kesadaran kita apakah kesadaran bisa membuahkan rasa? Bisa. Dan juga bisa menciptakan rasa. Cipta karsa juga bisa menciptakan rasa. Kita bisa loh menciptakan rasa cinta ketika kita sudah sadar. Dalam ilmu ilmu dukun pelet, kita bisa melet orang loh dengan kesadaran. Jangan salah, makanya harus sadar dulu. Terus kita juga bisa menciptakan rasa, misalkan kita kalau di Jawa itu namanya Sabdo Pandito Ratu. Sabdo Pandito Ratu itu apa-apa yang kamu ucap itu jadi kenyataan. Itu bisa terjadi dengan kita bisa menguasai dimensi itu. Tapi kalau kita motivasinya menguasai kesaktian itu, jangan harap dapat langit yang paling tinggi. Lapis langit seperti Nabi Muhammad. Meskipun kita nggak seperti Nabi, tapi seenggaknya kita ayolah belajar lah melangkah seperti beliau. Karena beliau itu orangnya top banget. Apakah dengan selalu sadar kita bisa lebih mudah untuk bertemu guru sejati? Bisa dong. Guru sejati kan di dalam, bukan di luar. Kalau jalan spiritual melalui pikiran total seperti ilmuwan itu gimana? Bisa. Jadi ada metode pikiran itu ditotalkan atau dikosongkan. Bukan dikosongkan ya, disadari. Jadi ditotalkan ini contoh kamu terpikir ABC sampai bundek pikiranmu. Sampai apa ya? Ngarani apa ya? Waduh, malah keluar Jawanya ya teman-teman ya. Kalau nyebutin itu saking penuhnya pikiran, akhirnya ada setitik jeda yang kamu sadari bahwa itu bukan pikiran. Itu bisa. Kalau di Islam itu wali-wali itu sering jadab. Tahu jadab nggak? Jadab itu gila. Kegilaan karena cintanya kepada Gusti Allah. Maksudnya apa ya? Pikiran itu dinonaktifkan karena saking energinya saking besar. Pikiran dinonaktifkan, dia berjalan seperti layaknya kalau kita nyebutnya orang gila. Tapi sebenarnya bukan gila ya. Makanya orang-orang di rumah sakit jiwa itu sebenarnya orang-orang yang sudah total dengan pikirannya. Maksudnya sudah penuh banget pikirannya. Tapi kesalahannya, kenapa mereka nggak bisa tercerahkan atau potensi tercerahkan nggak bisa? Ya karena mereka nggak menyadari bahwa dia itu bukan pikiran. Orang-orang gila itu menyadari bahwa pikiran itu dirinya. Jadi susah juga gitu loh. Walah ketinggalan mas. Tenang. Nanti bakal di-share di YouTube Toporoso. Udah ya, ini jam berapa? Udah jam 1 jam lebih ya teman-teman ya. Oke, demikianlah live kali ini. Terima kasih banget untuk teman-teman yang sudah nonton wajah Prabu yang grogi, yang nervous, yang bingung nyari kata-kata dari 1 jam perjalanan ya. Terima kasih loh teman-teman. Terima kasih. Nanti video ini bisa dilihat di Instagram, di YouTube Toporoso. Nanti aku share. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan, mungkin nanti bisa di DM atau di komentar YouTube nanti ya. Oke, sekian IG live hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf banget teman-teman ya kalau Prabu kurang-kurang dan ada yang salah kata yang mungkin Prabu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.